Halo teman-teman mahasiswa UT, mungkin ada teman-teman yang belum begitu paham atau belum mengerti dengan benar bentuk atau modus ujian akhir semester atau UAS yang ada di UT saat ini. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, ada 3 modus UAS yang teman-teman silakan ikuti video saya ini sampai selesai agar kalian benar-benar paham terkait dengan ujian akhir semester yang ada di UT. Nah, teman-teman, supaya kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel saya, teman-teman silakan subscribe channel YouTube saya, dan teman-teman juga bisa klik terima kasih atau support rank jika teman-teman ingin mendukung saya lebih lagi. Nah, teman-teman silakan ikuti video saya ini sampai selesai. Seperti yang kalian ketahui teman-teman, jadi untuk ujian akhir semester, modus atau bentuk UAS itu sendiri berkembang sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan itu tentu melalui studi, melalui pengembangan dan hal-hal lain yang perlu dan dianggap relevan atau baik untuk mahasiswa. Nah, seperti yang telah ditetapkan oleh UT teman-teman, ada 3 bentuk atau 3 modus ujian akhir semester atau UAS UT. Nah, yang pertama teman-teman adalah UTM atau ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester yang modus UTM atau ujian tatap muka ini tentu hal yang paling gampang teman-teman mengerti, karena di dalam UTM atau ujian tatap muka itu teman-teman wajib datang ke lokasi ujian yang telah ditetapkan oleh UBBJJ UT atau cabang UT sesuai dengan kabupaten atau kota yang kalian tempati. Nah, itu tentu lokasi-lokasi yang ada adalah lokasi-lokasi yang memang telah bekerja sama dengan UT untuk pelaksanaan ujian tatap muka. Nah, di dalam ujian tatap muka itu teman-teman akan mengerjakan soal sesuai dengan jenis mata kuliah yang kalian ikuti. Ada kebanyakan mata kuliah itu memang soalnya berupa pilihan ganda atau PG, tapi memang ada beberapa mata kuliah yang tidak berupa pilihan ganda, misalnya listening, speaking, dan mata kuliah lain yang memang tidak wajib untuk pilihan ganda atau memang seharusnya memakai bentuk soal yang lain. Itu dari sisi bentuk soalnya. Nah, teman-teman, pengerjaan ujian tatap muka sendiri itu teman-teman menjawabnya di dalam LJU atau lembar jawaban ujian yang telah disediakan oleh UT. Nah, ini memakai pensil 2B. Untuk identitas bagaimana? Teman-teman tidak perlu khawatir ya tentang identitas yang ada, apakah akan keliru atau tidak. Dan saya yakin tidak akan keliru, karena saat ini untuk LJU itu sendiri teman-teman sudah ada identitas kalian masing-masing, juga sesuai dengan mata kuliah yang kalian ikuti pada saat itu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Nah, makanya teman-teman juga harus mengecek LJU yang kalian terima itu memang benar-benar data kalian atau tidak, mata kuliah yang harusnya kalian ikuti atau tidak. Jadi jangan sampai salah, kemudian teman-teman baru tahu setelah selesai semuanya, itu jangan sampai. Tapi teman-teman harus mengecek dengan benar data tersebut. Tapi memang datanya itu sudah tertulis di dalam LJU itu sendiri. Nah, ini pengerjaannya juga memakai pensil 2B. Jadi teman-teman juga jangan sampai lupa bahwa kalian harus menyiapkan pensil 2B untuk mengerjakan ujian tatap muka sesuai dengan mata kuliah yang kalian ikuti. Nah, bagi teman-teman yang tentu pada awal registrasi itu sudah memilih tempat ujian tertentu, itu teman-teman memang seharusnya mengikuti
ujian tatap muka sesuai dengan lokasi ujian di mana tempat ujiannya itu sudah kalian pilih semula. Tapi UT itu fleksibel di mana UAS UT itu bisa dilaksanakan di mana saja sepanjang di sana ada lokasi ujiannya. Nah, jika teman-teman ingin mengikuti ujian atau UAS UTM di tempat lain, di kabupaten atau kota lain di seluruh Indonesia dan luar negeri, di mana memang di sana dimungkinkan adanya ujian tatap muka, teman-teman bisa mengajukan yang namanya numpang ujian. Jadi misalnya teman-teman pada awalnya itu memilih tempat ujian di Surakarta, tapi karena suatu hal mungkin ada pekerjaan atau tugas tertentu, tiba-tiba pada saat ujian itu teman-teman ada di Jakarta. Nah, teman-teman bisa mengajukan numpang ujian tersebut ke UPBJJ UT kalian masing-masing. Nah, tentu ini juga harus sesuai dengan ketentuan atau syarat-syarat yang berlaku untuk ujian tatap muka tersebut. Nah, itu yang pertama teman-teman. Nah, yang kedua teman-teman adalah take home exam atau THE. Nah, ini adalah modus UAS UT yang telah dikembangkan oleh UT dan sudah dijalani selama beberapa semester. Take home exam ini, THE ini itu pelaksanaan ujiannya di rumah atau di mana saja, di mana di sana ada koneksi internet. Jadi teman-teman tidak perlu datang ke lokasi tertentu untuk menjalankan ujian, karena ujiannya itu dijalani di rumah atau di mana saja di mana teman-teman ingin mengerjakan sepanjang ada koneksi internet. Nah, untuk ujian THE ini teman-teman, pelaksanaannya ujiannya itu melalui website khusus THE. Jadi ujiannya adalah di the.ut.ac.id. Nah, di sana untuk soal ujiannya teman-teman harus mengunduh soal THE tersebut di laman THE kalian masing-masing. Dan nantinya teman-teman juga harus mengunggah jawaban atau BCU itu juga di laman THE tersebut. Nah, untuk lembar jawabnya bagaimana? Lembar jawabnya itu sudah disediakan oleh UT. Jadi lembar jawabnya, format lembar jawabnya sudah disediakan oleh UT itu sendiri di dalam laman THE tersebut. Jadi di sana ada lembar jawaban ujian atau sudah ada buku jawaban ujiannya BCU, baik itu BCU umum maupun BCU khusus untuk mata kuliah tertentu. Itu memang untuk ujian THE ini teman-teman cukup banyak disukai oleh teman-teman mahasiswa karena mereka tidak harus datang ke lokasi tertentu yang mungkin dekat atau jauh, dan di sana teman-teman bisa memilih jam ujiannya. Maksud saya adalah teman-teman bisa mulai kapan saja kalian mengerjakan, karena di sana berlaku rentang waktu 24 jam. Walaupun sesuai dengan ketentuan terbaru pada saat saya membuat video ini, waktunya adalah 6 jam untuk mengunduh soal dan mengerjakan serta mengunggah BCU atau jawaban sejak unduh soal. Jadi untuk ujian THE kalian mempunyai waktu mengerjakan soal sampai mengunggahnya itu maksimal 6 jam sejak unduh soal. Jadi dengan demikian tentu teman-teman harus membagi waktu dengan baik. Jangan sampai ketika kalian klik unduh soal kalian tidak segera mengerjakan atau malah mengerjakan hal yang lain, itu jangan sampai, karena akan kehabisan waktu. Nah, makanya teman-teman harus memperkirakan waktu yang tepat, dimana setelah kalian itu klik unduh soal, pada saat itu dalam waktu 6 jam sejak unduh soal itu teman-teman mempunyai waktu yang cukup luang, tidak mengerjakan hal lain, sehingga kalian fokus untuk menyelesaikan soal THE tersebut. Nah, ini dalam hal ujian THE ini teman-teman, saya memang menandaskan sekali ya,
karena ujian THE ini bekerjanya by sistem yang telah dipakai oleh UT, waktunya itu berjalan secara otomatis, berjalan mundur, dan itu juga tertera di laman THE. Jadi kalian itu yang kalian perhatikan adalah waktu yang berjalan yang ada di laman THE kalian masing-masing. Dan ingat teman-teman, kalian harus melakukan klik unduh soal supaya teman-teman itu bisa melakukan unggah jawaban atau unggah BCU. Jika kalian tidak melakukan unduh soal, klik unduh soal, maka link untuk unggah jawaban itu tidak akan terbuka. Makanya walaupun mata kuliahnya sama dengan teman kalian yang lain mungkin, itu teman-teman jangan pernah memakai soal dari mahasiswa lain, karena bisa saja soalnya itu memang berbeda dan kodenya berbeda. Jadi yang benar adalah kalian mengunduh soal di akun THE kalian masing-masing dan mengunggahnya juga di akun THE kalian masing-masing. Nah, ini harus teman-teman perhatikan dengan baik. Nah, yang ketiga teman-teman adalah modus UAS ujian online. Nah, untuk ujian online ini yang pertama ada ujian online mata kuliah. Nah, teman-teman, UT memang sudah membagi mata kuliahnya itu ke dalam modus-modus ujian tertentu, di mana di sana ada juga ujian online mata kuliah. Jadi untuk ujian online untuk mata kuliah yang memang sudah ditetapkan oleh UT untuk ditempuh dengan ujian online. Nah, yang kedua adalah ujian online tugas akhir program atau ujian online TAP. Nah, di mana untuk ujian online TAP ini teman-teman, kalian ini fokus untuk mahasiswa yang memang menempuh ujian online TAP. Jadi tidak semua mahasiswa itu bisa menempuh ujian online TAP ya. Jadi ujian online TAP itu memang untuk mahasiswa tingkat akhir biasanya yang memang mengikuti ujian online TAP. Nah, ujian online ini sendiri teman-teman, memang teman-teman harus datang ke lokasi yang sudah ditetapkan oleh UPBJJ UT untuk pelaksanaan ujian online. Nah, ujian online ini teman-teman tidak perlu membawa laptop atau komputer karena sudah disediakan oleh UPBJJ UT di lokasi ujian tersebut. Teman-teman siapkan sandi yang ada di KTPU untuk login ketika teman-teman mengerjakan ujian online. Nah, di dalam ujian online nanti teman-teman login sesuai laman ujian online, kemudian teman-teman memakai sandi yang ada di KTPU dan teman-teman mengerjakannya juga memang secara online di laptop yang kalian pakai pada saat itu. Jadi ujiannya itu secara online di web suwo.ut.ac.id dan pelaksananya di ujian online tersebut untuk ujian online mata kuliah. Nah, bagaimana untuk ujian online TAP? Kalau ujian online TAP ini memang agak berbeda dengan ujian online mata kuliah teman-teman. Ujian online TAP itu teman-teman mengunduh soalnya secara online, tetapi pengerjaannya itu tetap di lembar jawab yang disediakan oleh UT dengan memakai ballpoint. Jadi itu ada sedikit perbedaan. Jadi dari 3 modus ujian itu teman-teman, manakah yang akan kalian ikuti pada semester berjalan? Nah, itu juga tentu sesuai dengan mata kuliah yang kalian ikuti pada semester itu. Tidak mesti semua mahasiswa itu sama, tidak mesti sesama teman itu sama modus ujiannya. Jadi untuk modus ujian kalian wajib mengikuti sesuai dengan yang tertera di KTPU. Jika mahasiswa A misalnya, di sana mata kuliahnya harus diikuti dengan UTM dan THE, ya harus UTM dan THE, tidak bisa mengajukan ujian online. Jika mahasiswa B misalnya harus mengikuti ujian UTM, THE dan ujian online,
maka juga harus mengikuti UTM, THE, dan ujian online. Nah, kan bedanya kalau ujian tatap muka itu teman-teman bisa mengajukan numpang ujian, tetapi tanggalnya tidak bisa dirubah. Kemudian ujian THE itu tentu tempat dan tanggal tidak bisa dirubah dan tidak bisa mengajukan ubah tanggal karena itu dikerjakan di rumah atau di mana saja. Nah, kalau ujian online, teman-teman itu bisa mengajukan perubahan jadwal pelaksanaan ujian online, baik itu untuk hari dan tanggalnya atau bahkan sesinya. Tapi ini tentu tergantung dari ketersediaan kuota peserta ujian yang ada di lokasi yang kalian tuju. Jadi tergantung ya. Kalau ada kuota kosong atau kursi kosong lah gampangnya, itu bisa. Tapi kalau tidak ya tidak bisa. Jadi itu harus kalian perhatikan. Nah, untuk ujian online TAP sendiri itu juga bisa dilakukan perubahan jadwal sepanjang ada kuota yang tersedia. Ada juga teman-teman beberapa mahasiswa yang mengikuti ujian itu memakai ujian dengan sistem semi proctoring, di mana mahasiswa tersebut itu mengerjakan ujian di rumah tetapi memakai media aplikasi, misalnya aplikasi Zoom, dan pelaksanaan ujiannya harus pada jam yang ditentukan, hari yang ditentukan, tanggal yang ditentukan, dan diawasi secara online melalui media aplikasi tersebut oleh pihak UT itu sendiri. Nah, itu tentu tidak bisa diajukan oleh semua mahasiswa, artinya mungkin berdasarkan kondisi-kondisi tertentu seperti yang ada di luar negeri. Jadi bagaimana teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman agar kalian itu memang benar-benar mengerti tentang modus UAS UT pada saat ini. Jika apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang tepat, teman-teman juga bisa mengoreksinya, merevisi, kemudian menyampaikan pendapat kalian di kolom komentar, dan silakan di-share teman-teman video saya sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih.